proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengujian dan Analisa Performa Daya dan Torsi Elektrik Skuter 2 kW dengan menggunakan sasis dinamometer. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Banyaknya penggunaan bahan bakar fosil mengakibatkan polusi udara di Indonesia semakin meningkat, khususnya pada kendaraan bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari 115 juta unit pada tahun 2020. Selain itu, 60% polusi berasal dari kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, meningkatnya permintaan dan harga bahan bakar fosil juga merupakan permasalahan banyak negara, terkhususnya di Indonesia. Menurut Menteri SDM, cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang pada tahun 2019, di mana cadangan terbukti sebanyak 2,44 miliar barel dan cadangan yang belum terbukti sebesar 2,44 miliar barel. Salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan juga mengurangi meningkatnya polusi di Indonesia adalah dengan pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik, karena eco-friendly, juga menggunakan energi terbarukan, dan penggunaan praktis dan cocok digunakan di perkotaan. Selain itu, salah satu hal yang penting dilakukan pada elektrik skuter adalah melakukan dinamometer test, atau yang sering disebut dyno test. Ujian ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan maksimal yang dapat ditempuh elektrik skuter, juga mengetahui torsi dan daya, dan mengetahui kinerja maksimal dari torsi dan daya elektrik skuter. Pada penelitian ini terdapat 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, daya dari elektrik skuter. Yang kedua, mengetahui torsi dari elektrik skuter. Yang ketiga, mengetahui titik operasi puncak dan continuous elektrik skuter. Dan yang keempat, mengetahui perbandingan performa daya dan torsi antara elektrik skuter SA, elektrik skuter DI, dan prototipe elektrik skuter 2 kW. Batasan masalah. Yang pada penelitian ini adalah yang pertama, kendaraan yang digunakan adalah elektrik skuter SA, elektrik skuter DI, dan prototipe elektrik skuter 2 kW. Yang kedua, motor penggerak yang digunakan elektrik skuter SA, elektrik skuter DI, dan prototipe elektrik skuter 2 kW sebesar 2 kW. Yang ketiga, kendaraan diuji menggunakan sasis dinamometer Superflow SF250A. Yang keempat, pengambilan data, power, dan torsi. Yang kelima, pengujian pada elektrik skuter SA dilakukan pada 2 tingkat kecepatan. Dan keenam, pengujian pada elektrik skuter DI dan prototipe elektrik skuter 2 kW dilakukan pada 3 tingkat kecepatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Karakteristik power dan torsi yang dimiliki elektrik skuter berbeda dengan berbahan bakar. Pada elektrik skuter, power yang dihasilkan lebih kecil, sedangkan torsi yang dihasilkan lebih besar. Hal ini disebabkan karena torsi maksimal didapatkan pada putaran awal, efisiensi yang besar, dan tidak membutuhkan transmisi yang kompleks. Kemudian untuk motor berbahan bakar memiliki power yang lebih besar dibandingkan elektrik skuter, sedangkan torsi dihasilkan berbanding terbalik, di mana torsi yang dihasilkan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena efisiensi yang kecil dan mekanisme transmisi yang kompleks untuk mengatur kecepatan. Berikut merupakan pengujian yang dilakukan Simon Rachewicz dan Paweł Kaczmarczyk. Pengujian dilakukan pada light-to-wheel electric vehicle. Light-to-wheel electric vehicle ini menggunakan motor BLDC 3 kW dengan kecepatan maksimal dapat ditempuh 100 km per jam. Power maksimum yang didapatkan sebesar 4,7 kW pada 440 rpm, sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan sebesar 184,1 Nm. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Putra Martana, di mana pengujian dilakukan pada skuter Volta 302. Elektrik skuter Volta 302 digerakkan oleh BLDC in-wheel motor 0,65 kW. Memiliki 3 tingkat kecepatan, yaitu mode Eco, mode Ride, dan mode Sport. Kecepatan maksimum yang dapat ditempuh pada mode Eco, mode Ride, dan mode Sport berturut-turut adalah sebesar 26 km per jam, 33 km per jam, dan 41 km per jam. Gambar di bawah merupakan
merupakan grafik power dan torsi dari mode Eco, mode Ride, dan mode Sport pada elektrik skuter Volte 302. Power maksimal yang dihasilkan pada tiap tingkat kecepatan adalah 0,7 kW. Sedangkan torsi maksimal yang dihasilkan pada mode Eco sebesar 74,9 Nm pada 70 rpm. Mode Ride sebesar 74,4 Nm pada 64 rpm dan mode Sport sebesar 75,7 Nm pada 62 rpm. Selanjutnya pengujian dilakukan oleh Gerangsang Setia Ramadhani, di mana pengujian dilakukan pada motor listrik gesit. Motor listrik gesit digerakkan oleh motor listrik BLDC aksial 5 kW. Kecepatan maksimal yang dapat dicapai gesit adalah 115 km per jam. Power maksimal yang dihasilkan sebesar 5,8 kW pada putaran 2870 rpm. Sedangkan torsi maksimal mencapai 20,8 Nm pada putaran 1975 rpm. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berikut merupakan flowchart penelitian. Yang pertama, melakukan studi literatur. Kemudian mempersiapkan alat uji elektrik skuter ESA, DJ, dan 2kW, dan alat superflow dinamometer. Melakukan pengujian dan pengambilan data daya dan torsi pada tiap elektrik skuter. Lalu melakukan pengelolaan data dan analisa data. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Berikut merupakan skema pengujian yang saya lakukan. Yang pertama adalah roller yang bersentuhan langsung dengan ban motor yang akan berputar seiring berputarnya roda. Yang kedua, handheld yang merupakan pengontrol genggam yang memberi operator kendali penuh atas dinamometer dan urutan pengujian dari kursi kendaraan. Yang ketiga, merupakan lunak winding aid yang merupakan software yang digunakan untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data. Dan yang keempat adalah adjustable grip yang berfungsi untuk mengatur jarak motor terhadap roller. Berikut merupakan flowchart pengujian. Pertama, mempersiapkan elektrik skuter ESA, elektrik skuter DJ, dan prototipe elektrik skuter 2kW. Juga superflow dinamometer dan peralatan bengkel. Lalu melakukan pemeriksaan kondisi elektrik skuter, serta pengecekan alat pengeluaran dan posisi sepeda motor pada roller. Kemudian tahap selanjutnya merupakan garis besar pengujian yang saya lakukan. Pertama, mengatur superflow dan memilih pengaturan aksel tes, mengisi kecepatan awal 0 km per jam dan kecepatan akhir 60 km per jam dan 90 km per jam. Kemudian mengatur mode kecepatan pada tiap elektrik skuter dan menghidupkan elektrik skuter. Lalu klik start dan memutar gas secara spontan hingga full throttle. Setelah mencapai kecepatan akhir roller otomatis akan berhenti, lalu matikan elektrik skuter. Kemudian melihat komputer dan mengecek data hasil pengujian, lalu mencatat data hasil pengujian berupa torsi dan power. Jika sudah melakukan pengujian pada semua elektrik skuter dengan mode yang berbeda-beda, maka didapatkan hasil pengujian, analisa data, dan grafik data pengujian masing-masing elektrik skuter. Berikut merupakan alat uji yang digunakan, yaitu elektrik skuter ESA dan elektrik skuter DJ. Juga superflow dinamometer. Berikut merupakan tabel spesifikasi elektrik skuter ESA, elektrik skuter DJ, dan prototipe elektrik skuter 2kW. Yang pertama, elektrik skuter ESA memiliki dua mode, yaitu mode normal dan mode sport. Berat elektrik skuter ESA 118 kg. Motor power yang digunakan sebesar 2 kW dan baterai yang digunakan 72 volt. Juga kecepatan maksimal yang dapat dicapai sebesar 88 km per jam dan ukuran velg 12 inch. Selanjutnya elektrik skuter DJ. Elektrik skuter DJ memiliki 3 mode, yaitu mode Eco, mode normal, dan mode sport. Memiliki berat, motor power, dan baterai yang sama dengan elektrik skuter ESA, yaitu berat 118 kg, motor power 2 kW, dan baterai sebesar 72 volt. Kemudian kecepatan maksimal yang diperoleh sebesar 51 km per jam dan menggunakan velg ukuran 10 inch. Untuk prototipe elektrik skuter 2 kW, spesifikasi yang diketahui masih sedikit, seperti mode dan ukuran velg yang sama dengan elektrik skuter TJ dan motor power sebesar 2 kW.
Hal ini dikarenakan prototipe elektrik skuter 2 kW masih dalam proses penyelesaian di bawah bimbingan Prof. Arus. Selanjutnya merupakan pengujian performa elektrik skuter SH. Pertama, mengatur dinamometer dengan memilih setting pengujian axle test. Setelah itu, mengatur kecepatan pengujian dengan kecepatan awal 0 km per jam hingga kecepatan akhir 90 km per jam. Melakukan pengujian dengan memutar gas secara spontan hingga kondisi full throttle. Setelah mencapai kecepatan akhir, roller akan otomatis berhenti sendiri. Lalu mengecek hasil data ujian dan mencatat hasil percobaan berupa torsi dan power. Kemudian mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk mode S, yaitu mode sport. Selanjutnya merupakan pengujian performa elektrik skuter DJ. Pengujian pada elektrik skuter DJ kurang lebih sama seperti elektrik skuter SH. Namun input kecepatan akhir yang berbeda. Pada elektrik skuter ini input kecepatan akhir sebesar 60 km per jam dan akan mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk mode 2 yaitu mode normal dan mode 3 yaitu mode sport. Berikut merupakan jadwal kegiatan saya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Arus selaku moderator. Baik, langsung aja mungkin kami persilakan Bu Wiwi, Bu Aida dan Pak Ari atau Pak Ari Kurniawan dulu. Monggo kami persilakan. Kalau ada yang perlu ditambahkan silakan gitu ya. Jadi topiknya itu pengujian beberapa tiga jenis elektrik skuter ya, tetapi pakai dyno test gitu. Karena pakai dyno test itu pengujiannya mungkin tidak terlalu lama dan kemarin saya usulkan untuk ditambahkan pengujian di lapangan begitu. Monggo Bapak Ibu mungkin punya pertimbangan lain, itu kami persilakan. Iya. Siapa dulu? Saya dulu ya. Ya, ini tentang pengujian motor elektrik ya. Iya, Pak. Ini ada berapa motor tadi yang di dua motor atau 3 motor? 3 motor. Tiga motor. Bedanya apa dari ketiga motor ini? Kalau untuk yang elektrik skuter SH itu menggunakan velg 12 inch, Pak. Dan yang elektrik skuter DJ itu menggunakan velg 10 inch. Velg 10, tapi dayanya sama ya? Daya motornya? Sama, 2 kW, sebesar 2 kW. 2 kW juga. Kemudian satu lagi tadi yang masih dikembangkan. Iya, masih dikembangkan. Masih belum diuji. Ya, ini ya speknya ya. Iya. Kira-kira dari spek ini misalkan ya, dengan roda 12 in sama 10 in, yang berbeda apanya nanti hasil pengujian? Dari yang saya sudah uji itu power dan torsinya berbeda, Pak. Untuk power yang dihasilkan elektrik skuter SH dan torsi yang dihasilkan elektrik skuter SH itu lebih besar dibandingkan elektrik skuter DJ. Torsinya lebih besar? Iya, torsi maksimal lebih tinggi. Ini ngukurnya di mana? Sudah langsung pakai dyno test? Iya. Oke. Kan ini kan sebenarnya kalau semakin kecil bukannya malah semakin besar ya harusnya, misalkan daya tanjakan. Ini ngukur torsinya torsi motornya atau gimana? Gimana, Pak? Yang diukur torsi di mananya? Torsi dari rodanya, Pak. Di roda ya? Iya. Di roda. Oke, di roda. Kira-kira kenapa kok besar yang satunya tadi? Padahal cuma beda velg atau beda merek juga, beda merek motor juga ya? Iya, Pak, beda merek motor.
Ya. Gini maksudnya. Jadi kan sama-sama 2 kilowatt ya. Iya. Kemudian dengan kalau misalkan secara logika kan seharusnya dengan velg yang lebih kecil dia bisa oh beda ya. Ini kan torsi ya. Hitung torsi ini ya. Torsinya itu sudah dikalibrasi dengan diameter roda juga atau gimana? Untuk validasinya itu saya masih belum tahu untuk. Oh, ini ada sampai daya tanjak juga nggak nanti? Itu tidak ada, Pak. Nggak ada ya, cuma Iya, dyno test saja ya. iya, Pak. Sebenarnya nanti juga kalau misalkan ini kan kalau torsi ya, torsi berarti dari segi torsi motor memang bagusan yang satunya SH itu ya. Iya, Pak. Kemudian Kalau torsi motor. kalau yang DC apa harganya juga lebih mahal yang SH? Untuk spesifikasi motor langsung dari sana itu ada, Pak. Jadi untuk harganya yang elektrik skuter S lebih mahal dibanding elektrik skuter DJ. Hmm. Jadi memang hmm, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan torsi itu? Walaupun satunya besar kilowatt ya sama-sama besarnya ya. Ya. Uh, Tahu saya itu yang membuat perbedaannya itu dari ini sih, Pak, dari jumlah lilitan dari motor BLDC-nya, Pak. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka semakin besar torsi yang dihasilkan. Pakai motor apa ini? DC motornya? BLDC, BLDC. ya, Semuanya, dua-duanya. dua-duanya. Tahu nggak alasannya kira-kira dipilih BLDC? Tadi kan kamu di desa teori ada AC motor, ada brush, brush DC motor, ada brushless. Kira-kira alasannya Ya. BLDC ini apa? Uh, Apa keunggulannya BLDC? Kalau menurut saya yang sesuai dasar teori yang saya tulis ini, Pak, high speed operasi, terus high power density, dan efisiensinya lebih tinggi, Pak. Ya, ya memang dari segi efisiensi ini lebih besar ya, power to weight ratio. Jadi dengan ukuran motor yang sama, kita dengan BLDC bisa menghasilkan daya yang lebih besar. Kemudian pengaturan kecepatannya juga lebih baik ya. Iya. Namun juga di sini perlu sistem kontrol yang bagus juga. Oke, kemudian nanti dicoba lihat flowchart sebelum ini, flowchart penelitiannya. Ini flowchart pengujiannya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi saya lihat di tujuan penelitian di sini tadi ada daya dorong kecepatan tetap pada operasi jalan menanjak dan datar ini bagaimana pengujiannya? Gimana, Pak? Di situ kan di bab 2.95 itu ada analisa kecepatan torsi dan tenaga. Itu Iya. menghitung daya dorong kecepatan tetap dengan operasi jalan datar dan menanjak ini gimana perhitunganmu? Itu menggunakan rumus sih, Pak, setahu saya untuk yang beberapa
ini untuk menghitung gaya tanjakannya. Jadi kamu melakukan pengujian nggak sih nanti? Kenapa? Kamu melakukan pengujian nggak? Untuk gaya ini yang saya nggak lakukan pengujian Pak. Untuk gaya. Ya. Tapi di sini kamu tulis semua di sini di teori gaya aerodinamis, gaya gesek, gaya tanjakan. Saya kira di sini kamu juga akan menggunakan kayak ini, kemudian kunci gitu. Oh, enggak Pak. Nah, ya berarti itu harus dikurangi ya. Jadi kalau kamu nggak pakai, ngapain kamu tulis di bab 2? Kamu cari saja, kamu tulis saja yang berhubungan dengan apa namanya yang kamu lakukan di sini, basic teorinya ya. Baik. Atau mungkin kalau bisa misalkan di sini kan pakai dyno-test, kemudian kalau misalkan di situ ada spek motornya diketahui, kamu bisa menghitung sendiri dari motornya berapa watt, kemudian ada puli, ada rodanya, misalkan secara teoritisnya harusnya torsinya berapa, kemudian dibandingkan dengan pengujian itu malah juga bisa ditambahkan, juga bisa untuk komparasi ya antara teoritis sama ininya, sama pengujian ini. Ya, Soalnya nanti kalau ini variasinya gimana nanti kalau pengujian dengan dyno-test ini? Jadi saya membandingkan hasil power dan torsi dari 3 elektrik skuter itu Pak. Nah, parameternya gimana? Apa misalkan langsung dia, saya belum sih untuk dyno-test itu dia ngetes dari kecepatan 0 sampai tertentu Sampai gitu ya, kecepatan akhir. sampai kecepatan akhir. Nanti muncul grafik, ada daya maksimum dan sebagainya gitu ya. Ya, muncul data terus saya masukkan ke Excel. Sepertinya perlu ditambah ya. Kemudian apa Anda ini satu motor? Kenapa Pak? Agak Kemudian kecil. Suaranya agak kecil Pak. pengujiannya satu motor lama apa tidak ini? Satu motor. Untuk satu motor, waktu itu saya mencoba untuk ini Pak. Sebelum ada setting yang lain Pak. Jadi sebelumnya saya nyoba yang menggunakan step test, tapi hasilnya itu kurang baik. Jadi saya menggunakan axle test. Axle test. Bedanya apa axle test sama yang satunya tadi apa? Kalau yang satunya itu saya step test itu dia pengujiannya dari 0 sampai kecepatan maksimalnya, tapi perlahan naiknya dari setiap 5 km per jam, Pak. Jadi dari 0 ke 5 km per jam, kemudian dari 5 km per jam naik terus bertambah 5 km per jam. Cuman hasil setelah saya masukkan datanya di Excel tuh untuk hasil torsinya nggak benar, Pak. Hanya torsi saja ya, hanya performa. Ini mungkin kalau bisa sama misalkan dites tentang konsumsi baterai dan sebagainya mungkin bisa lebih bagus juga. Jadi misalkan dites selama 1 jam atau setengah jam misalkan dia baterainya turun dari berapa volt menjadi berapa volt itu juga lebih bagus ya nanti ya usulnya. Jadi nggak cuma performa torsi saja tapi juga karena ini motor listrik itu bagus juga misalkan diuji juga konsumsi dayanya, misalkan kamu running setengah jam gitu atau 15 menit dengan kecepatan berapa konstan, dia jangan melihat dari barnya ya, tapi langsung diukur baterainya saja. Misalkan baterai pas awal berapa volt, ketika sudah 15 menit atau setengah jam tinggal berapa volt, kan nanti bisa ketahuan itu konsumsi dayanya dan sebagainya. Atau menggunakan kalau misalkan biasanya ada power meter ya, ada power meter untuk ukur daya ya. Power meter waktu itu sempat uji Pak, tapi mengambil powernya kecepatan maksimalnya Pak. Jadi di jalan
di jalan terus memutar gas sepeda motornya itu fully throttle. Mm-mm. Jadi hingga kecepatan maksimal nanti dilihat power yang dihasilkan berapa. Ini di dyno testnya, Bukan, itu sempat di jalan Pak, di baterainya. di jalannya. Oh, oke. Ya jadi maksudnya gini, eh kan spesifikasi kendaraan tuh untuk elektrik ya, kan biasanya kita tidak perlu selain misalkan ada torsi, kemudian juga kita perlu validasi misalkan dia mampu berapa lama sih menempuh jaraknya ya, sekali sekali charging nanti bisa berapa lama, misalkan kalau klaim pabriknya bisa sampai 100 kilo misalkan atau 40 kilo dan sebagainya kan ada ya biasanya ya. Itu misalkan kalau kamu bisa melakukan validasi, nah itu kan bisa menambahkan apa? Nggak cuma ini, saya kira kalau hanya pengujian ini saja kayaknya ada yang masih kurang gitu loh untuk sebuah tugas akhir ya. Oke. Gimana kira-kira berat apa enggak? Kebetulan untuk motor yang saya uji Pak, yang 2 ini itu sudah dikirim Pak ke Jakarta. Oh sudah nggak ada motornya? Iya Pak. Jadi kalau untuk melakukan pengujian itu mungkin saya lakukan ke ujian yang 2 kW yang prototipe-nya Pak. Misal Sudah bisa dites belum ya? Kenapa? Sudah bisa dites? Masih belum Pak. Kapan jadinya kira-kira? Takutnya nanti kamu sudah selesai TA, Oh waktunya. iya, kalau nggak jadi ya nggak lulus sih Daryl, belum melakukan apa-apa. Jadi Daryl nanti itu ya yang apa? Kalau yang SH dan DJ itu sudah diuji ya Daryl ya? Kemarin ya? Sudah, Prof. Yang ini. Ya, itu nguji di STP kan? Iya, Prof. Terus sempat uji yang di jalan juga, Prof. Tapi datanya nggak terlalu banyak yang di Ya, jalan. ya. Ini kan nanti bantuan S2 ya. Nah, kalau yang 2 kW yang produksi sendiri itu belum jadi ya, terpaksa nunggu karena terus enggak apa yang mau disampaikan gitu ya kalau itu enggak. Jadi Daryl nanti bantu Mas Rifki supaya itu segera bisa terpasang ya. Iya, Prof. Rencana setelah akhir November ini. Jadi setelah terpasang tuh nanti juga diuji di lapangan. Kalau uji dyno test itu kan cuma hanya munculkan grafik power RPM dan torsi RPM kan. Iya. Nah kemudian apalagi yang dianalisa, masuk TA-nya gitu dok gitu kan, cuman sekali nguji nggak ada analisa dan lain sebagainya. Itu yang nanti perlu kita diskusikan lagi ya dengan Rifki S2 ya. Iya. Ya, oke. Baik, monggo Pak Ari. Iya, ya itu sih mungkin ya perlu mungkin kalau Nanti motornya itu setelah terpasang di electric scooter kita uji jalanan menanjak, jalanan menurun gitu loh. Ya, kemudian jalanan datar untuk waktu tertentu supaya kita bisa menghitung atau mengetahui konsumsi energi listriknya. Oke, itu ya maksudnya kalau bisa komplit itu biar Iya. Baik. Ya, kalau dyno test kan ya cuma 1 jam, 2 jam gitu ya, setengah hari selesai. Terus apa yang mau dianalisa gitu. Ya. Ya, nanti kita diskusikan lagi lah kalau itu ya. Jadi seperti kemarin sudah kita diskusikan ya Daryl ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa selesai dan terpasang di skuter. Jadi kita bisa nguji kondisi-kondisi jalan tadi itu sehingga tidak hanya dyno test keluar tower dan torsi fungsi RPM, tetapi ada hal-hal lain yang bisa diceritakan dan dianalisa gitu. Konsumsi energi listriknya saat jalan nanjak, jalan menurun, jalan datar gitu, kemacetan gitu. Jadi bisa nyoba gitu loh. Terus kemudian itu yang bisa kita laporkan gitu. Ya, pasti Daryl juga bisa merasakan sendiri lah mungkin ya. Iya. Bobot akademisnya hampir enggak ada kan kalau cuma nguji tok gitu ya. Nguji dyno test tok gitu ya. Ya eksperimen bagus juga tapi kalau cuma nguji dyno test tok kan cuma sebentar saja ya gitu ya. Nah, itu harus dilengkapi lah kira-kira begitu supaya TA-nya jadi lebih menarik gitu. Ya. Mungkin kalau yang buatan sendiri itu juga bisa ditambah kalau misalkan kemarin sudah ada pengujian motor 2 kW-nya. Nanti bisa dibuat teoritisnya misalkan dengan daya motor sekian, torsi motor sekian.
kan bisa dihitung nanti dengan puli dan roda, kan harusnya dengan setelah sampai roda daya yang bisa dihasilkan berapa gitu, bisa juga ditambah itu mungkin ya. Jadi ada teorinya plus ada nanti pengujian real di jalannya bisa lebih bagus gitu, dengan implementasinya. Ya, baik. Kalau nggak salah kemarin sudah diuji ya Pak harusnya untuk yang Iya motor sudah, dua. dia sudah nguji dyno test sebetulnya di STP ya, Daryl ya. Iya, Prof. Ya, STP. Untuk Sudah diuji motornya ketiga-tiganya dah. Kan baru 2 tuh yang sudah kamu Baru uji dua. kan? Iya, Yang motor yang beli toh, iya, yang existing toh, pembanding toh. iya. eh, Tapi nguji jalannya juga nggak diambil datanya ya kalau nggak salah kemarin, karena terus keburu dikembalikan ya. Ada, Prof, yang cuma uji jalannya itu di jalan lurus terus di kecepatan maksimalnya, Prof. Jadi dapat Oh power yang gitu. dihasilkan pada kecepatan maksimal. Iya. Ya itu juga ditampilkan lah kalau ada datanya. Oh ya, ada. iya. Nggak, maksudnya yang buatan sendiri itu kan kalau nggak salah sudah ada elektrik motornya. Maksudnya di BLDC-nya ada pengujian nggak untuk pengujian motor di BLDC? Eh, Khusus untuk motor BLDC ini tidak ada, Pak. Belum ada ya kemarin. Kalau nggak salah kemarin ada anunya ya. Ada yang mengerjakan TA, harus juga nggak ya? Motor Oh Pak Ari, yang motor motor listriknya Pak, motor oh elektrik iya ada. BLDC-nya Ada. yang Nah ini uji kan nanti performa. yang nguji yang dibikin kan. Iya, yang Dia bantu performa S2 untuk nguji motor listrik yang dibikin. Sudah jadi motor listrik. elektrik motornya Pak, penggeraknya BLDC-nya sudah. Iya, motor listriknya, bukan elektrik. Kalau elektrik skuter tuh anunya, unit sepeda motornya yang. Iya, Nah, ya jadi maksudnya elektrik motornya sudah kita bikin. Motor listriknya cuman belum dipasangkan di skuternya. ya. Kalau Nah, pengujian motor listriknya Pak, BLDC-nya sudah diuji juga belum? Misalkan sendiri gitu, berapa torsinya dan sebagainya gitu. oh belum. Anak S2 ya, kalau yang satu sudah diuji, sudah diuji, yang Demas itu sudah. Nah ini kan bantu yang Rifki itu yang belum melaporkan hasil pengujiannya. Sepertinya sudah atau belum saya tidak tahu. Oke. Maksudnya dari pengujian yang BLDC-nya itu nanti bisa juga dihitung teorinya dengan puli sekian, rasio sekian, di roda itu keluar dayanya berapa, kalau kita nanjak itu harusnya bisa mampu berapa derajat dan sebagainya. Ya, ini kebetulan bukan yang Pak, bukan yang indirect. Jadi tidak ada pule, tidak ada direct ini, langsung dipasang yang direct semua ya in wheel motor yang langsung dipasang di rodanya. Jadi ya? langsung velg, gabung dengan velg. Iya. Oh, berarti langsung pakai motornya ya, skuternya yang diuji ya. Nanti dipasangkan di skuternya. Oke. Ya situ aja Pak, mungkin ya perlu ditambahi lagi Pak untuk biar lebih menarik lagi. Ya, memang Baik, perlu Pak. ditambahkan lagi memang. Kemarin diskusi juga begitu. Ya nanti ada revisi lah. Setelah seminar proposal ya Daryl ya, biar enggak cuman uji saja gitu ya, enggak ada analisisnya, enggak ada Ya, baik, Prof. ya muatan akademisnya yang agak. Monggo Bu Aida atau Bu Wiwi. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, benar tadi saya bacanya juga, oh ini hanya torsi sama power saja. Jadi eksperimen itu sebenarnya sih memang dari segi waktu mungkin butuh banyak tenaga, dari segi tenaga juga butuh banyak tenaga gitu ya daripada simulasi. Hanya saja memang untuk eksperimen ini sangat apa ya istilahnya ya, perlu hati-hati dalam mengambil data gitu ya, supaya data yang digunakan itu bagus. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk eksperimen ini. Jika kita juga melihat kebutuhan yang simulasi-simulasi. Kemarin yang velg, kemudian ada yang barusan tadi ya swing arm, di mana masing-masing simulasi tersebut sebenarnya kan butuh yang namanya respon dari kendaraan terhadap road bump. Sebenarnya kan gitu. Ya, Daryl. Kalau Daryl juga mengikuti presentasi dari teman-teman yang kemarin.
Nah, itu kan sebenarnya juga dibutuhkan yang namanya percepatan dari respon percepatan dari ketika sepeda motor juga terkena road bump. Nah, itu sebenarnya Daryl bisa loh mengambil data itu, jadi menggunakan akselerometer di di bagian yang katanya yang berhubungan dengan poros ya, yang dengan shock absorber. Nah, karena kan pada posisi itu, pada simulasi-simulasi itu membutuhkan respon, ya membutuhkan input di situ sebenarnya akibat road bump, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat lagi dengan teman-teman yang simulasi. Nah, kira-kira kan ada juga yang sepertinya menggunakan 2KW juga ya, yang teman-teman simulasi itu ya. Nah, nanti sebagai validasi juga apakah memang PSD atau yang acceleration response yang didapatkan teman-teman itu sudah benar atau tidak, itu ya. Nah, jadi nanti dieksplor lagi gitu ya. Kemudian di sini kan ya abstrak sama ya seperti tadi dan teman-teman sebelumnya bahwa tolong paragraf satunya lebih diringkas lagi, sedangkan bab 3 juga harusnya ditambahkan. Nah, kemudian di sini Daryl menyampaikan bahwa ada pada tahap kedua itu pengolahan data dari hasil yang didapatkan. Nah, memangnya waktu di dyno test itu tidak langsung didapatkan berupa torsi atau power? Ada Bu, berupa torsi dan power, cuman harus saya ubah satuannya Bu. Jadi saya input lagi ke Excel. Oh, jadi pengolahan data itu dengan hanya mengubah satuan gitu ya? Iya Bu, dengan juga grafiknya saya buat untuk power, grafik terhadap power dan torsi. Grafik power dan torsi terhadap RPM. Terhadap RPM. Oh gitu. Kalau yang didapatkan di dyno test itu grafiknya berupa apa? Grafiknya itu torsi terhadap kecepatan. Torsi terhadap kecepatan. Sama power kecepatan. Nah, kemudian Daryl mau mengganti ke RPM, begitu? Iya. Kenapa kok nggak digunakan kecepatan aja? Kenapa harus RPM? Soalnya untuk sepertinya sama aja sih Bu, cuman saya ubahnya ke RPM yang kayak saya sebetulnya. Ya, nanti itu perlu dipertimbangkan lagi ya. Kenapa harus terhadap RPM? Sedangkan kalau seumpama kita jalan ya, kalau kita jalan kan kita taunya di speedo ya berupa kecepatan linear gitu ya. Jadi berapa kilometer per jam. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus punya ini ya, pendapat, pernyataan kenapa Anda harus mengubah ke RPM. Ya, mungkin ada sesuatu yang dari kecepatan linear tidak bisa diperoleh pada RPM atau bagaimana. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian nanti tolong untuk font-fontnya diperhatikan lagi ya. Ada yang awalnya sama semua, tapi di beberapa titik kok tiba-tiba ada yang kecil, kemudian besar lagi. Nah, ini nanti tolong dicek lagi. Ya. Oke, kemudian iya, untuk flowchart sebenarnya kan biasanya kan kalau flowchart itu menggunakan coding gitu ya, I, kemudian kalau di loop I+1 dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin untuk yang variasi skuternya itu ditulis I.
di mana 1 itu untuk skuter SH, 2 itu skuter DJ, dan 3 skuter 2 KW. Nah, sehingga nanti ketika looping, nah itu digunakan apakah I sudah sama dengan 3, jika belum, maka I-nya ditambah 1. Nah, kemudian, ya seperti itu, begitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih teknik lah, lebih ke teknik gitu ya. Ya. Kemudian untuk di flowchart-nya ini kan ada yang namanya, saya kurang paham apa salah tulis atau bagaimana. Jadi mengatur kecepatan pengujian, nah pada handheld ini juga kurang spasi ya, langsung digabung itu pada handheld gitu. Kemudian mengisi Excel test dengan kecepatan uji V0-nya 0 km per hour dan V1 90,60 km hour. Nah itu salah tuliskah atau? Untuk itu yang 90 V1-nya itu yang ini Bu, 90 km per hour itu untuk elektrik skuter SH. Terus yang 60 km per hour itu untuk elektrik skuter DJ. Oh alah. Iya, jadi agak sulit juga ya membedakannya bagaimana ini. Ya, berarti jadi sama seperti kalau kita mau memasukkan coding ke software gitu ya, ke software. Jadi bagaimana caranya bahwa nanti ketika kita memilih ini itu adalah 90 km per jam. Kemudian kalau milih ini 60 km per jam. Atau langsung saja dibagi dua gitu ya, dibagi dua, yang satu skuter ini dan skuter ini, di mana V-nya itu 90 dan 60. Nah, untuk 90 dan 60 km per jam ini memang dari spesifikasi motornya gitu, ya maksimumnya seperti itu, atau gimana? Maksimumnya itu di spesifikasi maksimumnya 75 km per jam, Bu. Tapi waktu saya uji itu hasilnya 88 km per jam. Jadi saya batasi untuk kecepatan akhirnya di 90 km per jam. Oh, yang 60 km per jam ini? Itu untuk yang elektrik skuter DJ. Ya, jadi berarti maksimumnya cuma 60. Iya, maksimum itu 51 km per jam. Bu, tapi di... Cuman saya beri range dari 0 ke 60 km per jam. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Iya, jadi kayak ambigu ya, karena di situ kan tidak dijelaskan 90 sama 60 km itu untuk apa, begitu ya? Ya nanti coba dicek lagi bagaimana sebaiknya agar gitu ya, agar pembaca itu langsung paham. Nah, jadi berpikirnya bahwa kalau ini kita masukkan ke software seperti C++ dan lain sebagainya itu bisa jalan gitu ya. Jadi loopingnya seperti ini, kemudian bagaimana caranya V-nya ini harus 90, satunya 60. Nah, ya, jadi ini memang untuk eksperimen sedikit tricky ya. Banyak yang sebenarnya perlu dieksplor. Mungkin apa ya? Mungkin karena di sini memang termasuk baru. Nah, Anda coba explore lagi kira-kira data-data yang dibutuhkan untuk teman-teman simulasi itu apa saja. Ya, jadi mungkin respon dari kendaraan ketika menggunakan chassisnya itu seperti ini. Jadi Anda juga gimana ya? Ya, nanti coba ya dieksplor lagi ya. Nah, kemudian kan tujuan Anda mau mencari power sama torsi itu sebenarnya apa pertama?
Itu untuk membandingkan aja, Bu. Membandingkan hasil power dan torsi yang akan dihasilkan prototipe 2KW yang sedang dikerjakan. Ya, ya. Membuktikan gitu ya, membuktikan apakah sesuai spesifikasi atau tidak gitu. Iya, Bu. Berarti kalau dilihat dari masing-masing skuter, power maksimumnya itu berapa? Kenapa? Power maksimum dari masing-masing skuter ini sesuai spesifikasinya berapa? Ya, itu saya masih belum tahu, Bu. Saya masih mencari. Cuman untuk yang seperti ini, spesifikasi yang motor elektrik skuter ESA dan elektrik skuter DJ itu memiliki ukuran velg yang berbeda, tapi juga menghasilkan kecepatan maksimal yang berbeda. Tapi motor powernya sama gitu ya? Sama, Bu. Semua sama. Kemudian jadi dari yang rancangan Anda 2KW ini berarti seharusnya nanti harus setidaknya sama dengan yang DJ ini, gitu. Iya, Bu. Apa sih yang membedakan antara yang 2KW ini dengan yang DJ? Membedakan itu untuk yang prototipe elektrik skuter 2KW ini yang mengerjakan mahasiswa S2, Bu. Jadi saya membantu untuk menguji. Ya, tapi tidak boleh bilang gitu loh ya kalau ke orang lain. Jadi jangan, saya membantu menguji saja, Bu. Berarti ya bukan TA gitu ya. Jadi Anda itu harus mempelajari apa yang diuji oleh ya yang menurut Anda di situ ya. Jadi kalau saya lihat Anda ini menguji keseluruhan assembly-nya gitu ya dari motor 2KW, baik dilihat dari komposit juga diubah nggak? Seperti swing arm-nya diubah komposit seperti yang tadi Krisna sampaikan nggak? Sepertinya tidak, Bu. Tidak. Berarti jadi mungkin iya. Untuk rangkanya sama atau beda dengan DJ? Oh, beda, Bu. Beda. Nah, perbedaannya itu Anda juga harus sampaikan. Apa perbedaannya? Ya, Walaupun untuk perbedaannya masih belum ini, Bu. Saya masih belum ada. Belum ada, Bu. Oke. Jadi untuk spesifikasi seperti beratnya, baterainya juga masih belum diketahui, Bu. Oh, oke. Jadi belum diketahui semua ya. Iya. Ya. Jadi kalau seumpama dilihat dari sini, setidaknya gitu ya. Setidaknya kalau kita menginginkan kalau dikomparasi ya, kalau Anda mau mengkomparasi dengan DJ dengan motor power yang sama dan jika beratnya itu sama ya. Jadi kecepatan maksimalnya harusnya sama seperti DJ kalau mau imbang gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau seumpama beratnya itu lebih berat, ya, jadi mungkin bisa dipastikan kecepatan maksimalnya juga lebih turun. Tapi bagaimana dengan performa yang lainnya? Nah, itu kan perlu dilihat juga, ya. Seperti kata Pak Ari, penggunaan baterainya bagaimana? Nah, kemudian jika lebih ringan, berarti kan kecepatan maksimalnya juga harus lebih cepat. Nah, kemudian nanti juga mungkin bisa ini sekedar saran ya, bisa diujikan pada kecepatan yang sama. Jadi kecepatan yang sama, penggunaan dayanya itu bagaimana gitu ya, penggunaan dayanya. Jadi pada kecepatan yang sama apakah lebih irit yang ini dan ini gitu. Jadi kalau semua konsumsi energinya tadi maksudnya kan, Bu, ya. Enggak, Pak. Ya, makanya tadi saya minta kalau nguji dyno test saja kan ya nggak cukup, begitu aja bisa jadi TA kan gitu. Enggak. Harus ada perbandingan misalnya konsumsi
daya atau energi listriknya konsumsi ya itu bagaimana untuk kecepatan yang sama gitu, untuk jarak yang sama saat Iya. nanjak turun supaya banyak data dan bisa dianalisa begitu. Oke, karena ini juga komparasi gitu. Jadi harus dan juga yang 2 KW ini seperti bikin sendiri nggih, Pak. Jadi Ya, assembly yang satunya itu sendiri. bikin sendiri memang belum Nah, jadi. Ya sudah nah jadi tapi jadi belum speknya belum muncul, spek oke, detailnya. jadi kan seharusnya lebih bagus gitu, lebih bagus daripada yang sudah ada atau setidaknya imbang begitu. Mungkin ya mungkin dari situ nggih untuk karena komparasi juga begitu. Iya. Dan juga mungkin karena di sini Daryl juga assembly semuanya. Nah, ini nanti boleh dipastikan keseluruhannya selain berat dan lain sebagainya, apakah rangkanya itu perbedaannya bagaimana juga perlu dijelaskan Daryl. Ya. Nah, nanti jadi banyak PR ya, Daryl ya. Jadi memang untuk awal tidak apa-apa lah untuk pengujian dyno test. Nah, nanti karena masih ada 6 minggu, nah ini perlu dieksplor lagi. Begitu nggih? Baik, Pak Harus mungkin sampai di situ. Nggih, makasih Bu Ida. Monggo Bu Wiwi. Nah, bangun. Membangunkan diriku. Baik, Daryl. Ya, Bu. Iya, yang disampaikan Pak Ari dan Bu Aida itu ya sayang gitu ya kamu melakukan TA tapi kurang banyak yang dianalisa ya. Mestinya sih harusnya lebih bisa daripada yang kamu tampilkan hanya sekedar mengambil data itu saja ya. Nanti kira-kira bisa nggak kalau seperti yang disampaikan Bu Aida sama Pak Ari itu tadi menjadi hasil daripada tugas akhirnya dalam waktu yang ya kira-kira 6 minggu ya, katakanlah 4 minggu gitu. Bisa enggak, Daryl? Bu, seperti yang tadi saya bilang Bu, khusus untuk reality scooter yang ESA dan reality scooter DJ itu sudah dikirim Bu ke Jakarta. Jadi untuk pengujian selanjutnya yang seperti emisi itu saya mungkin bisa saya lakukan ke prototipe 2KW yang sedang dikerjakan, Bu. Berarti yang disampaikan Pak Ari dan Bu Aida tadi, Pak Ari tadi minta di ini konsumsi energi listriknya ya untuk kendaraan itu berarti nggak bisa dilakukan di situ. Mengukur itu. Yang untuk elektrik skuter yang mana? Ya yang disampaikan Pak Ari tadi. Untuk yang elektrik skuter ESA dan DJ sepertinya tidak bisa Bu. Tapi untuk yang elektrik skuter prototipe 2KW mungkin bisa Bu. Tapi Iya untuk kan? untuk perbandingannya tetap fokus ke torsis dan power yang dihasilkan aja Bu untuk memperbandingkannya. Ya, tujuan kamu tadi kan untuk membandingkan ya apa? Iya, Membandingkan performa ya, performa daya dan torsi. Performa daya dan torsi dari elektrik skuter ya untuk ketiganya ya. Proposal itu kan kamu mengajukan. Iya. Ya. Kalau misalnya disetujui, ya kamu harus melakukan itu. Begitu. Ya. Nah, ini adalah permintaan Pak Ari tadi. Ya, untuk menganalisa daripada kebutuhan listriknya. Ya. Ini boleh
kamu lakukan, kamu harus menambah analisa konsumsi listriknya. Ya, kalau misalnya setuju ya berarti bisa dilakukan ya. Berarti kalau misalnya tidak setuju ya kamu bilang kalau misalnya memang itu tidak bisa dilakukan. Mungkin ada analisa yang lain yang bisa kamu ajukan untuk menambah daripada hasil penelitianmu ini. Ya. Nah, ya menurut Ibu memang untuk daya dan torsi ini ya kalau hanya menguji saja tanpa ada analisa yang lebih dalam itu nanti ya Anda hanya sekedar praktikum kayak praktikum menulis hasilnya ya diuji kemudian hasilnya berapa kemudian dibuatkan grafik begitu ya jadi sangat apa ya kurang dalam gitu ya kalau misalnya ada teori-teori yang bisa mendukung untuk validasi daya dan torsi itu ya sehingga bisa kamu bahwa pengujian sama simulasi atau perhitungan itu bisa dibandingkan itu malah lebih baik ya secara teoritis itu ada demikian secara eksperimen itu ada hasilnya ya kemudian itu bagaimana kalau tidak valid bukan berarti harus tepat ya mungkin trennya saja yang harus sama ya trennya untuk teoritis bagaimana bahwa dia dengan RPM-nya naik ya kemudian dayanya dia bagaimana torsinya juga bagaimana ya secara tren sudah sesuai ya sudah ya jadi bisa digabungkan ya secara tren ya kalau misalnya tidak sampai divalidasi kalau validasi kan harus ada errornya sedikit ya tapi secara tren saja mungkin itu lebih baik ya karena memang tadi kendaraannya sudah tidak ada ya kamu mau membandingkan dengan apa yang tadi dibikin itu bisa dilakukan pengujian tambahan konsumsi listriknya ya tapi yang DC sama SH tadi kan sudah tidak ada kendaraannya ya kan nggak bisa dibandingkan Iya, Bu. ya kalau memang daya dan torsinya tadi sudah sesuai ya itu mungkin bisa ya ada juga ya kalau memang diuji konsumsi listriknya itu hanya yang ini saja ya yang dibuat saja itu ya tapi nanti tidak dibandingkan dengan yang SH sama DC ya yang membandingkan SH dan DC tadi hanya performa daya dan torsinya ya analisa pakai analisa teoritis bagaimana menganalisanya ya itu jadi pada konsumsi elektrik itu hanya untuk mencari konsumsi dari listrik yang skuter yang dibuat saja ya gitu jadi nanti ditambahkan di situ ya untuk analisa daya dan torsinya ya berikutnya ini yang poin ketiga ya itu ada titik operasi puncak dan continuous electric scooter itu tujuanmu pasti ada ya yang dicari adalah yang di situ itu yang mana ya Itu titik operasi puncak itu ini Bu, apa torsi dan power maksimal dari elektrik skuternya. Titik puncaknya di situ hanya satu gitu ya. Titik puncak di situ
Kemudian yang continuous, Continuous itu analisa grafik. Jadi untuk seperti kecepatannya meningkat tapi powernya naik turun gitu. Power yang dihasilkan naik turun. itu nanti berupa grafik atau berupa titik saja? Eh, dari grafik Bu analisanya. Dari grafik. Nanti digambarkan berupa grafik itu? Iya Bu, di grafik. Dari grafik. Grafik, ya. Iya. Ya, baik. Coba, oh ya, untuk daya dan torsi ini kamu lakukan sepanjang variasinya apa tadi untuk ini daya dan torsi ini? Variasi yang mana Bu? Jadi daya dan torsi elektrik skuter Diambilnya di variasi kecepatan berapa? untuk yang elektrik skuter SA itu kecepatannya dari 0 sampai 90. Jadi sampai kecepatan maksimal Bu. Terus elektrik skuter DJ sama Bu, dari kecepatan 0 sampai kecepatan maksimal. Terus nanti dibandingkan hasil power dan torsi yang dihasilkan. Tapi dengan range tertentu ya, range-nya sama ya? Misalnya 0, 10, 20, 30 gitu. Iya Bu. Yang DJ-nya juga gitu ya? Iya. Ya, bukan berarti satunya 10, 15, 20 gitu. Satunya lain lagi. Sama ya? Range-nya sama ya? Sama Bu. Sama, ya. Ini sudah dilakukan ya? Sudah Bu yang elektrik. Sudah ya? Ya, nanti tolong dibandingkan dengan analisa teoritisnya ya. Ya. Iya, baik. Bisa ya? Bisa Bu, analisa teoritis. Jadi nanti digabungkan grafiknya. Baik Bu. Ya, baik. Berikutnya kalau nanti ditambahkan konsumsi elektriknya, ya, Ibu juga setuju, ya. Itu tapi nanti yang hanya yang dibuat saja ya. Kalau performanya semuanya dibuat dan dibandingkan, kalau yang 2 kilowatt itu hanya kebutuhan listriknya. Baik. Berikutnya, oh iya, ini kamu tidak membuat ini ya barangnya ya Daryl ya? Tidak Bu. Hanya ngetes saja ya? Iya Bu. Iya. Baik. Ya meskipun ngetes itu di sini sudah ada skema pengujian ya, tapi hanya tahapannya ya. Ya, tahapan daripada pengujian. Ya, sebenarnya lebih baik kalau kamu tampilkan juga ya pengujiannya bagaimana ya. Yang terlihat di sini itu adalah hanya motornya, kemudian ada penumpangnya. Tapi pengukurannya di mana ya? Oh, pengukuran. Iya, yang dyno test-nya diletakkan di mana ini? Dan bagaimana dyno test itu bisa mendapatkan hasilnya? Jadi seperti ini skemanya. Jadi rollernya akan berputar dari berputarnya roda. Mana? Terus yang roller, kalau di gambarnya yang ini. Ya, di mana letaknya tadi? Yang ini Bu.
Ya kan lebih baik kalau misalnya itu rollernya, ya dikasih tulisan ya bahwa ini adalah Denotes, ini rollernya, ya kemudian dia rollernya ini kan diputar ya, Ya. diputar apa? Terus hasil datanya dibaca, diambil dari perangkat unit aid-nya yang di komputer. Jadi nanti untuk hasil power dan torsinya langsung ke komputernya. Ya, kan roda dari kendaraan di mana? Di satu itu ya. Di satu ya. Kemudian terus dari satu itu dihubungkan kemana? Langsung sebenarnya terhubung langsung ke komputer ya Bu. Cuman untuk yang dua ini tuh sebagai pengatur kecepatannya Bu. Nah, kan bisa dibuat diagramnya ya. Oh ya. Ya, diagramnya kalau misalnya kamu menginputkan jalan misalnya ya. Misalnya menginputkan jalan itu di mana? Ya, dia mau memberikan inputan ke Denotesnya itu. Ya, mungkin ya. Kemudian dari denotes, kemudian ada putaran di sana, terus dia kemana lagi, begitu ya. Jadi ada alurnya input dan outputnya, sehingga dia nanti terbacanya di mana? Di komputer ini kan? Iya. Ya, di komputer itu. Ya. Nah, ini gripnya buat apa? Itu untuk mengatur ini Bu, roda belakangnya biar posisinya di tengah roller. Jadi bisa dimaju mundurkan. Ya, ya, ya wes. Ya, intinya nanti yang diinputkan apa, ya, yang outputnya di mana, ya, outputnya dia dibaca di mana di komputer. Nanti dia dikontrol di mana, ya. Jadi nanti ada skema diagramnya, ya. Kalau misalnya di sini nggak ada rodanya, ya kamu gambar coba rodanya kayak apa gitu ya, Oh, ya. ya. Rodanya kayak apa? Ya, baik. Nanti dibuat ya skema pengujiannya ya, biar kita juga tahu ya gimana ngujinya. Itu di roda belakang ya. Yang untuk yang adjustable grip itu yang ini Bu, itu roda depan Bu. Jadi roda depannya ikat di depan sini, terus untuk posisi roda belakangnya itu harus supaya sesuai di tengah roller, jadi yang roda depannya bisa dimaju mundurkan Bu, biar roda dan rollernya pas. Ya, ini nanti kan satu kendaraan ada di sini ya. Iya. Ya, satu motor itu kan ada di sini ya. Iya. Ya, nanti panjang daripada motornya ya itu nanti kan diatur di gripnya ini ya. Ya, ini nanti Iya. dimajukan atau dimundurkan sehingga roda belakang itu tepat di rollernya. Roller. Ya. Ya. Ya, itu kalau misalnya kamu buat gambarnya ya di sini ya paling tidak ada skemanya. Kalau enggak 3 dimensi ini ya 2 dimensi aja sehingga kelihatan rollernya, kemudian ada kendaraannya bagaimana, ya, kemudian ada gripnya, ya, sehingga itu nanti jadi inputannya untuk kemana, gitu ya. Baik Bu. Ya, jadi kelihatan ininya apa alurnya, ya. Ya. Berikutnya, kalau misalnya data yang terlihat di komputer ini
Ini apa ini? Data apa? Di data itu ada power, torsi, terus jarak tempuh juga, Bu. Cuman dalam bentuk menit atau detik saya, Bu, ada di ini. Terus untuk satuan torsinya juga itu lb feet, berupa lb feet. Ya. Ini harus diubah. Berarti data itu nanti bukan berupa grafik gitu, yang tampil di sini, atau data saja? Ada data dan grafik, Bu. Cuman grafiknya nggak ada berhubungan torsi dan powernya, Bu. Ya, mungkin Ibu Wiwi yang nggak tahu ya, ini datanya berupa apa ya. Kalau yang di osiloskop itu kan kita bisa tahu data frekuensinya, kemudian amplitudonya. Kalau di sini untuk powernya bukan begitu? Powernya ada, Bu. Ada? Power ada, torsi juga ada, Bu. Ya, nanti dari data itu nanti diolah di Excel gitu? Kenapa? Diolah dulu di mana? Iya, Bu. Jadi saya masukkan ke Excel terus mengubah satuannya, Bu. Mengubah satuan. Satuan Iya. Dari lb feet ke Newton meter. Itu satuan apa itu? Torsinya, Bu. Oh, torsi. Ya. Ya sudah. Ya. Nanti ini ya, Ibu minta skema pengujiannya, kemudian tahapan pengujian apa yang dihasilkan ya. Di draft itu sudah ada tahapannya, tapi belum jelas. Ya, berikut dengan pengujiannya ya. Iya. Ya, nanti hasilnya apa? Berupa data. Data itu nanti diolah menggunakan apa dan hasilnya berupa apa, ya? Baik. Ya. Ya, ini soalnya di draft itu kamu belum selesai menjelaskan metodologinya ya. Nah, hasilnya apa? Kemudian yang disimpulkan, yang diharapkan itu apa? Itu harus selesai baru jadwal kegiatan ya. Ini flowchart, ada flowchart tapi nggak kamu jelaskan di sini flowchart itu ngapain ya. Harusnya dari flowchart itu ada penjelasannya. Baik. Ya. Ada penjelasannya, baru nanti hasilnya apa, kemudian jadwal kegiatan. Ya, gitu, Daryl? Baik, Bu. Ya, baik. Sudah, Pak Harus? Itu aja. Oke, matur nuwun ya. Baik, ya jadi Daryl ini memang topiknya agak ini ya, dilema gitu ya. Jadi kemarin waktu latihan hari Minggu itu ya sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Bu Aida izin live duluan ya karena harus pulang ke Bangkalan barusan. Ya. Iya, jadi 2 motor yang diuji itu barangnya sudah enggak ada. Iya, itu kenapa sudah Pak? diuji dyno testnya, sudah diuji jalan, tapi belum sempat ngambil data agak lengkap ya Daryl ya. Iya, Pak. Iya, dan kalau kenapa, cuman Pak? Nah, motor yang satunya yang bikinan sendiri ini sudah jadi, tetapi belum dipasangkan di skuter gitu. Mau dipasangkan di bodinya skuter yang apa gitu ya. Jadi kita nanti pakai skuter yang sudah jadi, yang ada di pasaran gitulah. Cuman penggeraknya saja yang diisi dengan motor listrik bikinan sendiri gitu loh. Nah, tetapi saya sudah sampaikan ke Daryl, kalau cuman uji dyno test saja nggak cukup Daryl, itu kan seperti anak ya cuma ngambil data terus selesai kan gitu ya, bukan levelnya TA gitu loh. Kalau cuma ngambil data dyno test keluar power sama torsi dan RPM, nah itu teknisi aja bisa, orang lapangan lab itu
mengambilkan data itu sudah keluar langsung grafiknya gitu. Jadi nggak cukup kalau hanya seperti itu. Ya Daryl ya. Ya, Jadi Pak Karmono aja bisa kalau cuma ngambil aja tanpa ada analisa dan macam-macam gitu loh. Wong cuma ngambil langsung keluar grafiknya kok gitu. Nah, makanya Daryl harus lengkapi supaya bisa jadi sebuah TA yang bagus. Ya nanti di proposalnya ditambahkan ya. Ya nanti kalau memang dua motor itu sudah tidak ada tapi sudah diuji daya dan torsinya saja ya nggak apa-apa. Berarti motor yang dipasangi elektrik skuter yang nanti penggeraknya itu motor listrik bikinan sendiri itu yang harus dianalisa lebih dalam. Iya. Di dyno testnya diuji, terus Anda harus tahu bagaimana karakteristik power RPM, torsi RPM yang bagus, secara teoritis bagaimana, terus kemudian diuji di lapangan, misalnya jalan naik, jalan turun dengan kecepatan 40, 60, konsumsinya di itu kan nanti sama anak S2 ya, Mas Rifki itu kan? Iya, Bro. Iya, itu supaya bisa menampilkan TA yang bagus begitu loh. Ya, kemarin kan saya sampaikan begitu kan, kalau dyno test saja kan kamu cuma punya 3 grafik dong nanti dari 3 motor itu. Paling banyak ya 6 lah, masing-masing 2 gitu kan. Ya Ya. sudah, terus apa yang mau dituliskan kan gitu. Ya, jadi nanti ya nanti diskusi lah, coba kita sempurnakan proposalnya ya. Supaya TA-nya sedikit lebih berkualitas lah gitu ya. Ya, nanti entah ditambahi analisa apa gitu teoritis ya. Ya. Ya gitu ya. Baik, matur nuwun Bu Wiwi, Pak Ari Kurniawan dan Bu Aida ya sudah pamit.